Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga baik ya. Apakah masih semangat pada pelajaran pagi hari ini? Semoga masih semangat. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk pada materi, Ibu absen terlebih dahulu ya. Pertama ada Atika, ada. Alhamdulillah hadir ya. Bima Jaya, ada nggak berangkat, kenapa? Oh, sakit. Semoga lekas sembuh ya. Kita doakan semoga minggu depan bisa berangkat. Ciko Chandra, ada. Oh, alhamdulillah ada. Jadi oke. Apakah anak-anak sudah tahu pelajaran pada pagi hari ini itu apa? Tema pada pagi hari ini tahu nggak tentang apa? Oh ya, betul sekali Mbak Tika. Membiasakan adab membaca Al-Quran dan berdoa. Ya, seperti itu. Apakah ada yang tahu nggak tujuan dari mempelajari membiasakan adab Al-Quran dan membiasakan adab membaca Al-Quran dan berdoa? Tujuannya itu apa sih? Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian membaca Al-Quran. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan adab membaca Al-Quran dan berdoa. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan larangan-larangan apa saja ketika membaca Al-Quran dan berdoa. Yang keempat, siswa mampu mempraktekkan. Silakan dibuka pada halaman pertama, anak-anak. Di sini udah jelas ya, ada gambar apa? Ya, betul sekali, gambar ada bapak sama anak sedang membaca Al-Quran. Ya, sini udah jelas kan adabnya gimana. Ini si bapaknya dan anaknya sedang duduk. Jadi membaca Al-Quran itu duduk seperti itu ya. Baiknya itu duduk, berdiri boleh, tapi alangkah lebih baiknya duduk seperti itu. Banyak ya fenomena di lingkungan sekitar, banyak orang yang membaca Al-Quran itu berdiri sambil tiduran ya, tapi kan adabnya itu lebih diutamakan dengan duduk seperti itu. Kemudian baca materinya sebentar, nanti Ibu akan bahas ya. Ibu kasih waktu 5 menit, silakan dibaca dan dipahami ya. Alhamdulillah sudah ya, sudah paham. Ya, di sini ada 2 poin. Yang pertama, adab membaca Al-Quran dan adab dalam berdoa. Di sini pertemuan pertama ini Ibu akan membahas tentang adab membaca Al-Quran. Jadi, apa sih adabnya membaca Al-Quran? Kemudian pengertian baca Al-Quran sendiri itu apa? Seperti itu ya. Yang pertama itu ada pengertian baca Al-Quran. Membaca dalam Al-Quran dalam bahasa Arab adalah qiraah. Qiraah bentuk masdar dari qara'a, yang berarti memadukan dan mengumpulkan, seperti itu ya. Dan membaca kitab suci Al-Quran bukan hanya sekedar menyuarakan, tetapi masuk juga di dalamnya atau tadabbur atau memahami isi kandungan dari Al-Quran, seperti itu. Kemudian perintah membaca Al-Quran, apakah ada perintah membaca Al-Quran itu? Tentu saja ada, seperti tertera dalam firman Allah dalam surah Al-Alaq ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, seperti itu. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa membaca Al-Quran itu sangat dianjurkan, bahwa Al-Quran itu adalah pedoman kehidupan, seperti itu. Ada yang tahu nggak Al-Quran itu kitab suci
diturunkan kepada Nabi siapa? Ya, Mas Chandra. Oh ya, Mas Chandra nggak berangkat tadi. Mas Ciko. Ya, betul sekali, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu ya. Udah pinter-pinter ya. Kemudian apa saja sih adab-adab dalam baca Al-Quran itu? Ya, di sini ada banyak sekali anak-anak. Ada sekitar 8 poin ya. Ada 8 poin adab dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, orang yang membacanya. Ketika membaca itu kita harus berwudu. Ketika membaca Al-Quran harus berwudu terlebih dahulu. Kalau tidak ada air, disunahkan untuk bertayamum juga bisa. Kemudian Quran bacaannya itu yang pertama disesuaikan dengan si pembaca ya, disesuaikan dengan pembacanya. Kalau Mbak Atika bisanya baca secus, silakan secus 1 lembar, silakan 1 lembar, jadi tidak dipaksakan, jadi seperti itu. Dan di kalangan sahabat seperti Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, dan Ubay bin Ka'bah itu menghatamkan Al-Quran dalam sekali dalam seminggu, Masya Allah ya. Jadi Al-Quran itu kan selain sebagai pedoman hidup, Al-Quran juga sebagai obat, seperti itu, obat hati, seperti itu. Lanjut ya, yang ketiga ada murotal. Jadi disunahkan dalam baca Al-Quran ini dengan murotal. Maksudnya itu apa sih Bu? Maksudnya itu baca secara perlahan, tidak serampangan dan tidak tergesa-gesa, agar berurutan dan agar terpenuhi makhrajul hurufnya dan tajwidnya, seperti itu. Ketika membaca Al-Quran itu harus benar, seperti itu. Dan kenapa sih harus baca dengan murotal? Di sini dimaksudkan agar si pembacanya menghayati dan memahami isi kandungan dari Al-Quran. Nah, ini disebut dengan mentataburi ayat, atau istilahnya itu tadabbur ayat. Seperti tertera dalam surah Al-Muzammil ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, Auzid alaihi warattikil Qur'ana tartila. Artinya itu, atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, seperti itu. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa membacanya itu secara perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, seperti itu ya. Lanjut pada poin menangis. Kenapa sih kita dianjurkan atau disunahkan ketika membaca Al-Quran itu menangis seperti itu? Karena di dalam surah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu adalah firman Allah berisi tentang ancaman dan janji-janji Allah serta terkait dengan hari-hari kiamat. Jadi Al-Quran itu adalah pedoman kehidupan, seperti itu. Jadi sepatutnya kita berkiblat pada Al-Quran sebagai pedoman kehidupan agar tidak tersesat di dunia, seperti itu ya. Kemudian memperhatikan hak-hak ayat. Maksudnya itu apa sih Bu? Nah, di sini tajwid sama makhrajul hurufnya harus dipenuhi, harus diberi haknya, seperti itu. Paham nggak? Seperti sama alif sama ain. Jadi kan dibaca a, seperti itu ya. Beda kan? A sama a, bacanya itu berbeda. Kemudian kelima atau keenam nih? Ya, betul sekali Mas Riko. Konsentrasi ya. Ya, yang keenam itu memulai membaca Al-Quran dengan ta'awuz atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seperti itu ya. Kita mohon agar dilindungi dari syaitan yang terkutuk, seperti itu ya. Jadi kita sebelum membaca Al-Quran itu hendaknya membaca
ta'awuz, kemudian basmalah dan baca surahnya seperti itu. Dan yang ke-7 itu membaca dengan suara lembut seperti itu, tidak keras, lantang boleh tapi tidak keras, tidak jerit-jeritan seperti itu ya, bahasa kasarnya itu jerit menjerit seperti itu ya, tidak menjerit. Kemudian yang terakhir, membaca dengan suara merdu dan berurutan. Di sini kan ada banyak ya, ada apa dilakukan seperti ada hijaz, terus ada bayati seperti itu ya. Di sini juga mengenai membaca dengan suara merdu dan berurutan juga ada hadis ya. Di sini ada hadis, laisa minna lam yatahonni bil Quran rawahul Abu Dawud. Siapa saja yang tidak melakukan Al-Quran, maka ia tidak termasuk golonganku, seperti itu. Di sini jelas Rasulullah menekankan bahwa lebih baiknya kita membaca Al-Quran itu tidak sembarangan, bahkan disunahkan, dianjurkan untuk melantunkan atau ada iramanya seperti itu Kak. Seperti tadi ada irama bayati, irama hijaz dan sebagainya, seperti itu ya. Sampai sini paham? Ayo Mbak Tika, Mas Ciko, apakah sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengasih tugas ya. Silakan pertemuan minggu depan atau pertemuan selanjutnya anak-anak membuat rangkuman tentang adab dalam berdoa ya. Adab dalam berdoa, dibuat peta konsep boleh, dirangkum boleh, seperti itu ya. Nanti dikumpulkan minggu depan, Ibu cek satu-satu, dan pertemuan selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang adab berdoa, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semoga bermanfaat. Tetap semangat, karena mencari ilmu itu hukumnya wajib, maka jangan menyerah, tetap semangat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.